Pertanyaan yang kedua buat Sylvia Fendi. Apa tanda-tanda emosi kita sudah reda emosinya? Kadang saat merasa reda, kepala dingin mau dibahas, tapi saat dibahas tercetus lagi emosinya. Oke, Sylvia Effendi, this is a good question. Pendek, tapi bagus pertanyaannya. Pertanyaan seperti ini biasa muncul karena kita kurang paham tentang apa itu emosi. Kita pikir kalau emosi sudah reda, ya berarti nggak bakal kepancing lagi. Emosi itu akan terus naik turun tergantung apa yang kita pikirkan, ya. Teman-teman, Anda mesti tahu. Tadi saya live IG tadi siang dan tadi sore saya ngelakuin live IG di Instagram. Saya bahas salah satunya tentang rasa takut. Misalnya kita takut buka bisnis, contohnya ya, kita takut buka bisnis. Oh, itu jangan bisnis deh, saya pakai kata jatuh cinta aja deh. Kita takut jatuh cinta, kita takut untuk pacaran sama seseorang bukan karena orangnya itu menakutkan biasanya, tapi karena kita membayangkan yang enggak. Mungkin orangnya baik, orangnya juga bertanggung jawab, orangnya punya perilaku yang baik, tapi kalau kita tetap males dan takut pacaran sama dia, kemungkinan karena kita menaruh pikiran dan bayangan-bayangan yang menakutkan kita di depan mata. Sorry ya. Kita menaruh bayangan-bayangan yang menakutkan di depan mata. Jadi wajar aja kita ketakutan. Jadi kita takut tuh bukan karena melihat dia, gitu loh. Kita menakut karena di depan dia kita taruh sesuatu yang ngeri. Gimana nanti kalau gini? Gimana nanti kalau gini? Gimana kalau gini? Gitu loh. Jadi kita takut karena kita melakukan sesuatu yang bikin kita takut. Jadi bukan dia yang bikin kita takut, tapi kita membayangkan, mengimajinasikan atau mengucapkan hal-hal tentang dia yang bikin kita jadi takut. Nah, balik lagi soal masalah emosi. Kalau kita emosi ketika pasangan melakukan sesuatu, misalnya pasangan pulang nggak ngasih kabar selama 2 jam gitu loh. Kita panggilin nggak ngasih kabar, kita teleponin nggak ngasih kabar, kita kan jadi emosi kita naik. Nah, saya mau nanya, Anda emosi karena apa? Anda emosi karena dia nggak ngasih kabar, atau karena kamu membayangkan sesuatu tentang dia? Coba jujur sama diri sendiri. Anda emosi karena dia nggak ngasih kabar 2 jam, atau karena Anda membayangkan sesuatu tentang dia sehingga Anda jadi kesel, greget, atau merasa sakit hati. Contoh nih, misalnya dia bilang dia lagi kerja, ya, dia lagi kerja, lalu dia nggak bisa ngabarin karena dia bilang selama 2 jam ke depan aku nggak bisa ngabarin kamu ya karena aku lagi kerja. Dan kalau kamu percaya sama dia, ya kan, kalau kamu percaya, kamu tenang. 2 jam itu, ya thank you udah ngasih tahu ya, kamu tenang. Tapi kalau misalnya di 1 jam berlalu dia kerja, tiba-tiba ada teman Anda, ya, tiba-tiba ada teman Anda yang bilang, kayaknya dia lagi jalan-jalan deh. Tadi di IG story-nya aku lihat dia lagi jalan-jalan. Nah, kita kontak dia kan, Beb, kamu lagi di kantor atau lagi jalan-jalan? Terus dia nggak bales. Kita kontak lagi, kita telepon lagi, dan apa sekali. Nah, kita biasanya makin marah atau emosi karena kita membayangkan dia lagi sama orang lain, dia lagi ketawa-ketawa, dia lagi ngebohongin kita, jangan-jangan dia punya simpenan atau punya selingkuhan. Karena kita ngebayangin yang enggak itu, akibatnya kita jadi emosi sekali. Betul? Ya, bener ya teman-teman ya. Nah, sekarang itu alasannya kenapa saya bilang seringkali kita bukan emosi karena kejadian yang ada di luar, tapi kita emosi karena kejadian yang ada dalam pikiran kita. Saya ulangi, seringkali kita emosional, marah, kecewa, takut, apapun bentuk emosi, bukan karena yang kejadian di luar sana, bukan karena apa perilaku pasangan atau apa yang dia ucapkan, tapi karena ada kejadian di luar itu, lalu kita bayang-bayangin sesuatu yang bikin kita marah dan segala macam. Nah, saya menjelaskan itu supaya Sylvia jadi paham. Emosi kita bisa aja reda karena kita mengalihkan perhatian kita. Kita main game, kita nonton YouTube, kita makan, kita tidur sejenak, kita ketemu sama temen, kita main sama anjing kita yang lucu itu. Jadi reda tuh. Tapi begitu kita reda, terus kita ketemu sama orangnya lagi, nah
kita langsung memunculkan lagi tuh, dia tadi bohongin gue, tadi begini. Ketika kita munculin lagi pikiran-pikiran itu, ya akan emosi lagi. Tangkap teman-teman, akan emosi lagi biasanya. Itu sebabnya banyak orang itu nggak bisa nurunin emosi karena dipikir, gue udah nurunin emosi tapi dia bikin gue emosi lagi. Hey, tunggu bentar. Yang bikin kita emosi adalah kita. Saya ulang sekali lagi. Yang bikin kita jadi emosi biasanya sih kita. Memang ada perilaku buruk dari seseorang, ada perilaku aneh dari seseorang, ada perilaku kurang menyenangkan dari seseorang. Tapi kita yang memutar-mutar di kepala kita sehingga kita emosinya berputar-putar. Menjawab pertanyaan Sylvia tadi, udah kayaknya reda segala macam karena untuk sementara kita ngalihin diri gitu. Nah pas kita balik lagi ketemu sama dia atau mau ngobrolin sama dia, kita lihat lagi dia dan kita lihat, oh dia bohongin gue, dia asik sama cewek lain atau cowok lain, oh dia masih suka sama mantannya, naik lagi emosinya. Jadi gimana dong caranya supaya pas lagi berhadapan kita lebih tenang? Nih saya kasih tahu, pada saat kita menenangkan diri pergi ke tempat lain atau kita take a break, kita menurunkan emosi, di tempat itu kita ngucapin sama diri sendiri hal-hal alternatif, hal-hal berbeda tentang pasangan kita. Ya, contoh, saya mengalihkan diri, misalnya keluar dulu, jalan-jalan dulu, keliling dulu, menjauhkan dari pasangan. Ketika saya udah reda, perasaan saya udah agak reda, udah agak tenang gitu kan, saya udah turun dari yang tadi berapi-api level 9, udah turun ke 3 atau 2, terus saya duduk sebentar, dan saya membayangkan sesuatu yang kemungkinan positif tentang pasangan saya. Contoh, misalnya pasangan saya nggak ngubungin saya tadi atau tadinya saya pikir karena dia emang sengaja pengen bikin saya kesel atau dia memang lagi main sama orang lain, sama gebetan lain atau mungkin sama selingkuhan. Nah jadi di tempat yang saya sudah menenangkan diri itu saya membayangkan sesuatu yang positif tentang saya. Oh, mungkin pada saat itu sinyalnya nggak ada. Satu, itu sesuatu yang positif kan? Mungkin pada saat itu dia lagi menyiapkan sebuah pekerjaan yang penting banget, makanya saya terlupakan. Mungkin saat itu dia diseret sama temennya untuk melakukan sebuah jalan-jalan atau keluar dari kantor sebentar gitu loh. Jadi saya membayangkan sesuatu yang positif tentang pasangan saya. Jadi bukan hanya saya meredakan emosi, tapi saya menaruh bibit-bibit positif tentang pasangan saya supaya saya berada dalam kondisi yang menyenangkan. Contoh yang lain lagi adalah bukan cuma menerka-nerka atau membayangkan positif, tapi saya ingat-ingat hal positif yang pernah dilakuin oleh pasangan saya. Ketika saya mengingat-ingat dia orangnya baik, dia orangnya perhatian, dia sebenarnya orangnya bukan tipe bohong, dia emang gak pernah selingkuh kok, dia sangat banyak berkorban untuk hubungan ini. Saya melihat hal-hal positif tentang pasangan saya. Ketika saya balik, mungkin saja tanpa sengaja keluar tuh pikiran-pikiran negatif yang dalam pikiran saya, tapi saya sudah bentengi dengan yang positif, jadi ngomongnya lebih tenang. Ya, teman-teman paham ya? Kenapa saya jelasinnya panjang nih? Karena ya memang seperti itu, seringkali kita emosi karena kitanya yang bikin gitu loh. Gambar-gambar yang negatif itu. Jadi penting sekali untuk menyadari, punya kesadaran bahwa siapa tahu emosi kita naik bukan karena perilaku dia. Emosi kita naik memang awalnya dari perilaku dia, tapi kita yang membuat gambar-gambar negatifnya jadi lebih banyak daripada yang sebenarnya. Ya, contoh, dia cuma ketawa-ketiwi doang sama si cewek cakep atau cowok, cuma ketawa-ketiwi doang, nggak ngapain lagi. Tapi di dalam pikiran kita, di dalam benak kita ngebayangin, wah jangan-jangan di mereka udah chatting, udah panggil sayang-sayangan, wah kayaknya ini kan cewek yang sama atau cowok yang sama dari kampus mereka, ini kayaknya temen lama nih, atau kayaknya mereka punya history deh, atau apalagi yang mereka tipu, apalagi yang pasangan gue bohongin ya, ini baru ketahuan sekarang, jangan-jangan dia udah sering kayak gini dari dulu. Jadi pada saat kita memikirkan ini gitu loh, disitulah kita jadi emosinya naik gitu. Dan akhirnya kita jadi marah, padahal pasangan cuma lagi ketawa doang di sana, cuma lagi ketawa doang, dia nggak ngelakuin yang lebih, tapi kita sensinya luar biasa, cemburunya luar, kita kebakar sama diri kita sendiri. Oke, jadi semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Sylvia.